Hari ini saya ingin kembali mengomentari pernyataan atau pendapat Guru Gembul terkait sekolah Kristen lebih unggul dari sekolah Islam. Demikian juga pernyataan Guru Gembul yang menemukan bahwa sekolah Kristen lebih unggul dari sekolah Islam itu juga diteguhkan oleh Adi Armando dalam videonya di channel TV Cokro. Nah, pertanyaannya adalah, apakah benar lembaga keagamaan mempengaruhi pendidikan yang dibangunnya? Yang itu yang saya ingin mencoba membahasnya. Benarkah sekolah Kristen lebih unggul dari sekolah Islam? Menurut saya, sekolah dianggap unggul jika sekolah itu melampaui standar yang ditetapkan standar nasional pendidikan. Kemudian, apakah perbedaan lembaga agama akan mempengaruhi perbedaan kualitas pendidikan yang dibangun? Tadi saya katakan ada standar nasional. Itulah yang menentukan apakah akreditasi dari pendidikan itu unggul atau tidak. Kemudian, selanjutnya riset sementara dari Guru Gembul yang juga diteguhkan oleh Adi Armando menemukan bahwa sekolah Kristen lebih unggul dari sekolah Islam. Itu kemudian ada hal yang menarik, yaitu ternyata juga ditemukan ada sekolah Islam yang unggul dan ada juga sekolah Kristen yang unggul. Secara bersamaan, ada juga sekolah Kristen yang tidak unggul, demikian juga sekolah Islam yang tidak unggul. Berdasarkan hasil sementara riset Guru Gembul dan Adi Armando, maka menurut saya mungkin lebih baik disimpulkan rata-rata sekolah Kristen lebih unggul dibandingkan dengan sekolah Islam. Kemudian pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan rata-rata sekolah Kristen lebih unggul dibandingkan sekolah Islam? Sekali lagi, apakah betul perbedaan lembaga agama mempengaruhi kualitas pendidikan yang dibangun? Guru Gembul juga berpendapat bahwa ada permasalahan dengan kualitas guru di sekolah Islam dan juga kurikulum di sekolah Islam. Itu juga diuraikan oleh di kanalnya Adi Armando. Menurut saya, untuk mengukur mengapa rata-rata sekolah Kristen lebih unggul dari sekolah Islam, maka perlu mengacu pada standar pendidikan. Jika mengacu pada standar pendidikan, antara lain visi misi, tata kelola, kemudian input siswa, sarana dan prasarana, guru dan tenaga kependidikan, serta kurikulum, maka sebenarnya sekolah dapat disebut unggul jika melampaui standar yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan itu. Pencapaian standar ini menurut saya tidak bergantung pada lembaga yang mendirikan pendidikan itu. Maksudnya, perbedaan lembaga tidak memiliki hubungan langsung. Semua lembaga agama yang membangun pendidikan dan memperhatikan standar tersebut atau mengacu standar nasional itu tentunya bisa memutuskan apakah mereka ingin membangun pendidikan unggul atau mereka ingin membangun pendidikan seadanya saja. Guru Gembul mengatakan yang utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan adalah guru. Tentu saja umumnya kita setuju. Tapi persoalannya adalah komponen standar pendidikan itu saling kait-mengait. Jadi, tidak bisa kita mengatakan guru berkualitas langsung menghadirkan pendidikan berkualitas. Tapi guru berkualitas memiliki pengaruh atau hubungan langsung terhadap peningkatan kualitas pendidikan, betul. Tapi tidak langsung saja membuat sebuah pendidikan itu mendapatkan atau sebutan pendidikan yang unggul. Input guru yang berkualitas tidak dapat bekerja secara maksimal jika standar lain tidak dipenuhi.
Jadi, untuk meningkatkan kualitas pendidikan, baik pendidikan Islam maupun Kristen, ada pijakan yang sama, yaitu Standar Pendidikan Nasional Indonesia. Menurut saya, apa yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan, ya, Nadiem Makarim, itu sangat menarik sekali. Dan juga secara khusus dengan usahanya untuk menghadirkan kurikulum Merdeka Belajar atau di perguruan tinggi Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, itu sangat luar biasa sekali. Dan saya menemukan guru-guru yang berkualitas sekalipun, ketika mereka tidak memahami kurikulum, maka tidak punya rencana sesuai dengan pendidikan yang ada. Dan guru-guru itu berjalan sendiri-sendiri, maka tidak bisa menggunakan kekuatannya untuk mencapai profil lulusan yang ditetapkan. Jadi visi misi dari penyelenggara pendidikan itu sangat penting. Demikian juga tata kelolanya, ya. Tata kelola organisasinya itu sangat penting. Barulah kemudian semua bisa mencapai ataupun prosesnya bisa dicapai dengan baik dengan input yang ada. Nah, input juga berpengaruh. Kalau inputnya tidak memadai, bagaimana bisa melakukan proses pendidikan dengan baik? Kemudian, kalau tidak ada kurikulum, tidak ada profil lulusan, apa yang mau dicapai, apa yang mau dikerjakan? Pendidikan tanpa rencana. Jadi, membicarakan pendidikan menurut saya tidak cukup memilih salah satu komponen saja. Tapi harus melihat bahwa tiap komponen dalam pendidikan itu, dalam standar-standar pendidikan itu saling mempengaruhi. Itulah sebabnya mengapa kurikulum Merdeka, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka itu tidak bisa berjalan dengan baik. Karena tadi saya katakan bahwa visi misi perguruan tingginya untuk swasta, ya misalnya, kemudian juga tata kelolanya, organisasinya kurang baik, dan kemudian juga di situ bagaimana mungkin kalau SDM-nya juga tidak memadai. Sekali lagi, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, komponen-komponen yang menjadi standar mengukur pendidikan yang berkualitas itu harusnya juga dipenuhi.